Oke, hari ini kita masuk ke kuliah berikutnya. Pertemuan 9 ini kita akan bahas tentang mulai pada pertemuan ini untuk beberapa mungkin 2 atau 3 pertemuan kita akan bahas tentang torsi. Kalau yang di buku Hibeler itu ada di bab chapter 3. Nah, torsi itu berbicara tentang suatu member atau batang yang dia menerima beban torsi, beban putar. Nah, ini umumnya ada pada poros ya. Karena poros memiliki gerakan putar dan tidak kemungkinan juga bekerja pada kondisi-kondisi yang lain, seperti misalnya baut ketika diputar dengan menggunakan kunci tertentu. Nah, pada baut itu dia mengalami beban puntir, beban putar, atau torsional load. Kemudian pada beban putar karena dia memiliki bentuk yang umumnya seperti ini, bulat, cross sectional potongannya. Umumnya itu digunakan itu untuk mentransmisikan daya dari putaran-putaran mesin bisa juga putaran mesin ke generator, putaran mesin ke roda, dan lain sebagainya. Jadi untuk mentransmisikan daya dari mesin yang bekerja secara berputar. Nah, nanti juga ada bagaimana puntir ini yang bekerja pada, ini thin wallet tube ini. Misalnya ada pipa. Nah, ini kan kalau pipa dia dindingnya sangat kecil. Nah, ini biasanya dengan ketebalan yang sangat tipis, sementara kalau ini dia solid semuanya. Poros itu dalamnya solid. Kalau pipa yang memiliki dinding yang sangat kecil. Ya. Oke, kita perkecil dulu ininya. Ini saja. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Yang pertama, menyederhanakan asumsi. Selama deformasi, cross section ini penyederhanaannya ini bentuk potongannya itu tidak distort dalam bentuk bagaimanapun, tetapi dia tetap dalam keadaan plane, ya. Jadi tidak berubah. Cross sectionnya, bidang permukaannya ini, yang ini, dia tidak berubah. Jadi tidak berubah dalam bentuk bagaimanapun, jadi remain plane. Jadi radius R-nya ini tetap, karena ini tidak akan berubah mengecil atau membesar, jadi radiusnya tetap, tidak ada terjadi perubahan. Dan panjang total dari porosnya juga konstan, sama. Nah, ini kita lihat dalam gambar ini.
poros berputar ke arah searah jarum jam dengan T dilambangkan dengan T, artinya torsi. Ya. Kita lihat ada titik A, B. Nah, ketika dia terjadi perubahan, titik A-nya karena dia lengket fix pada tumpuan tertentu, sementara titik B-nya berputar, dan maka dia terjadi pergeseran membentuk sudut delta. Ya. Oke, dari kondisi itu dapat dibuat asumsi bahwa bidang potongnya, cross sectionnya tetap dalam bentuk plan, jadi tidak menciut, tidak mengecil, dan tetap tegak lurus terhadap poros, sumbu poros. Ya. Tegak lurus terhadap sumbu poros, kita lihat bahwa porosnya, kemudian sumbunya, jadi ini tegak, bidang potong yang ada di sini, kalau yang dilihat dari tadi ini seperti ini, dia tetap tegak lurus terhadap poros dan diameternya tidak berubah. Jadi karena tidak ada perubahan pada permukaan bidangnya, jadi tidak adanya regangan. Jarak antara bidang potong tidak berubah, ya. Jadi aksial normalnya 0. Semua bidang potong itu berputar rigid terhadap sumbu dari poros tersebut. Walaupun ini merupakan dari observasi perubahan sebuah poros silindri yang berbentuk silinder yang menerima beban torsi internal yang konstan. Ini adalah asumsi-asumsi yang diberikan untuk menyederhanakan kondisi untuk memudahkan penyelesaiannya, perhitungannya. Kemudian kompatibilitasnya. Oke, sekarang kompatibilitasnya. Karena cross section dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil, ya. Yang sangat kecil ini, jadi perbedaan pada perputarannya ditandain dengan D delta. Oke, begitu juga di sini, ya, kalau kita lihat, ya, di sini itu ada pergeseran. Nah, ini potongan ini diambil diperbesar ke sini. Nah, di sini titik ini juga terjadi pergeseran sedikit, sangat kecil. Jadi makanya di sini ada sudut gamma. Jadi, dan ini adalah shear strain, regangan shear. Nah, kemudian dari gambar 32A ini kita lihat bahwa DD aksen, yaitu pergeseran putar dari titik D ke D aksen ini, sama dengan rho dikali D delta, ya. Rho yang merupakan jari-jari poros, kemudian dikali delta sudut antara
titik awal ke titik ketika terjadi perputaran, sama dengan dx, jarak dari C ke D, dikali dengan gamma, yaitu sudut puntirnya yang kecil. Jadi shear strain-nya, regangan gesernya adalah D delta dibagi dx dikali rho, di mana D delta dx ini adalah merupakan sudut puntir per unit length, per unit panjang. Dan delta ini dalam radian, bukan derajat. Sudutnya ini dalam bentuk radian. Jadi shear strain, ya, shear strain yang dapat kita lihat pada gambar 32B ini ada arahnya ke sini, kemudian ke kiri, dan ini adalah ke bawah, dan ini ke kanan. Ini ditunjukkan potongan dari sini. Oke, kita lanjut. Nah, tegangan geser, shear stress, berubah-ubah secara linier terhadap dengan terjadinya perubahan jarak radial, yaitu jarak radial itu diameternya, bukan jarak sebenarnya, ya. Kalau diameter R, jarak radialnya itu jarak dari pusat ke pinggir poros. Ya, jadi sigma sama dengan G modulus geser dikali regangan. Kalau yang di tegangan biasa, sigma sama dengan E kali epsilon. Ini untuk sama-sama regangan, tapi ini regangan biasa, ini tegangan biasa. Tegangan normal, dan ini tegangan geser dikali regangan geser, sama dengan G, di mana regangan gesernya adalah D delta dibagi dx dikali jarak dari pusat ke pinggir poros. Jadi kita lihat variasinya, bisa kita lihat di gambar ini, di mana tegangan geser maksimum terjadi pada pada permukaan poros, sementara tegangan minimumnya pada pusat poros. Jadi pada gambar 3, 4, kita lihat satu potongan sebuah elemen diferensial pada titik yang pada jarak rho dari pusat poros, dimana kita ketahui momen adalah merupakan jarak dikali gaya, dan ini bekerja gaya dp yang tegak lurus terhadap porosnya, kemudian dp adalah tau kali dA. Nah, jadi gaya geser yang bekerja pada titik ini adalah dp tau kali dA, di mana kita ketahui sebelumnya tau itu adalah gaya geser dx dy. Ini kita buat di sini saja, sama dengan dx ya dA. Nah, yaitu
berada tegak lurus pada radiusnya. Jadi momen torsinya adalah dP dikali dengan rho, ya, jarak dikali gaya sama dengan jadinya ininya dikuadratkan karena ada satu lagi di sini, ya, ini dikuadratkan sehingga torsinya adalah gaya diintegralkan ke dalam luas permukaan dari poros ini, jarak dikuadratkan, ya. Jadi modulus geser d theta dx integral terhadap luas permukaan, integral luasnya di sini, kemudian jarak kuadrat kali dA, itulah torsi dari poros. Nah, dari sana bisa kita turunkan lagi rumusnya dengan momen inersia, di mana d theta dan d theta dx sama dengan torsi dibagi modulus geser dan kali J, ya. Nah, dari sini dengan integrasi didapatlah sudut puntirnya delta sama dengan integral dari mulai 0 sampai ke sepanjang poros, didapat T sama dengan dibagi modulus geser dikali J dx, ya, sehingga deltanya didapat yaitu sudut puntir yang terjadi akibat gaya geser tersebut, T dikali L dibagi modulus elastisitas modulus geser kali J. Ini hampir sama dengan pada untuk yang aksial deformasi. Yang ini kan rotasi, perubahan dalam rotasi, sementara dalam perubahan dalam rotasi itu P dikali L dibagi dengan modulus elastisitas dikali dengan luas penampang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini nanti dipelajari, ini masalah bagaimana menentukan unit-unit yang digunakan antara British atau internasional, atau Amerika atau internasional, ya. Ini masalah ini bisa dibaca. Jadi formula untuk torsinya sendiri sekarang kita lihat bahwa modulus elastisitas dikali dengan d theta dx sama dengan torsi dibagi dengan momen polar. Jadi kalau dimasukkan ke persamaan 32 sebelumnya, tau sama dengan G kali gamma sama dengan G dikali gammanya, ini adalah ini. Tegangan geser atau tau bekerja pada jarak rho dari pusat lingkaran, dari pusat poros. Jadi formulanya adalah tau sama dengan T dikali jarak dibagi dengan momen polar dari poros tersebut. Nah, the maximum shear stress
tau maksimumnya, tau max-nya ya dapat menggantikan rho dengan R, karena kalau ini poros ya, tadi sudah kita lihat maksimumnya terjadi di sini pada titik ini pada R. Jadi kalau rho-nya di sepanjang ini, karena rho-nya sama dengan R, jadi bisa digantikan. Jadi tau maksimum pada permukaan poros itu adalah T kali R. Nah, itu untuk yang porosnya solid. Bagaimana dengan poros atau yang memiliki di dalamnya kosong? Jadi tinggal dikurangkan momen polarnya aja yang diganti, karena dia akan berubah dari seperti ini menjadi dikurangkan ya. Momen polarnya di sini PD pangkat 4 bagi 2, sementara momen polarnya di sini adalah P per 2 R pangkat 4. R itu adalah yang diameter luar dan dikurang diameter kecilnya pangkat 4. Jadi untuk yang solid tau maksimumnya ini, oke. Kemudian untuk yang hollow, yaitu yang bentuknya seperti ini, tegangan maksimumnya yaitu tegangan pada permukaan porosnya adalah ini. Sekarang power transmisi, yaitu yang mentransmisikan daya. Power itu dinotasikan sebagai zeta, mentransmisikan oleh torsi yang berputar pada kecepatan sudut omega. Kecepatan sudut, jadi zeta sama dengan T dikali omega, di mana omega ini adalah dalam radian per unit time. Unit time biasanya disebut RPM ya. RPM ini adalah kecepatan sudut rotasi per menit. Rotasi per unit time bisa dia menit atau pokoknya dalam satuan waktu. Jika sebuah poros berputar dalam frekuensi ya, dalam frekuensinya RPM, kemudian omega sama dengan 2πf. Jadi menggantikan sudut omeganya menjadi tau sama dengan zeta sama dengan T2πf. T sama dengan 2πf. Jadi dalam masing-masing di dalam satuan internasional menggunakan watt, sementara di dalam US menggunakan pound inci per second, dan F-nya dalam Hz. Ini juga sama dalam Hz. Kemudian taunya Newton meter, sementara di dalam US tau sama dengan pound kali inci. Nah, ini satuan yang digunakan dalam US Amerika. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Kita lihat satu contoh. Nah, sekarang contoh 1, sebuah poros solid. Ketika disebut solid steel shaft, sebuah poros solid ini sudah dapat kita pastikan bahwa bentuknya adalah penuh, bukan bentuknya hollow seperti ini, penuh. Yang berputar mentransmisikan daya 20 kW. Ini adalah P, kemudian pada 2 Hz. 2 Hz itu adalah frekuensi ya. 2 Hz, F frekuensi 2 Hz. Tentukan diameter poros yang paling kecil yang aman.
pada kondisi tersebut. Oke, jika tegangan geser tidak melebihi 40 MPa. Jadi tau max-nya sudah ditentukan adalah 40 MPa. Dan angle twist-nya datanya adalah limited to 6 derajat. 6 derajat deltanya, dan panjang porosnya L sama dengan 3. Nah, di sini sudah diberikan G sama dengan 83. P sudah diketahui 20 kali KW, yaitu kali 10 pangkat 3 kilo. Kemudian F-nya sudah diketahui, didapatlah torsinya adalah Newton meter. Nah, kemudian to satisfy the strength condition, untuk taunya torsinya sudah diketahui. Nah, yang ditanya adalah diameter teraman. Nah, kita masukkan di sini tau max-nya sudah diketahui sebelumnya, T kali R per J. Karena dia solid, J-nya adalah PD kuadrat, PD pangkat 3. T-nya sudah diketahui 16. T kali R ya, R-nya sudah diketahui Nah, T-nya sudah diketahui sekian ya. Nah, sekarang tau max-nya adalah TRJ. Jadi kalau kita lihat kembali ke atas pada persamaan 35C, tau max itu adalah 16T dikali 16T dibagi dengan PD pangkat 3. Jadi tau max-nya sudah dibatasi sampai dengan 40 MPa, 4 kali 10 pangkat 6, kemudian 16 dari rumus ini, dari rumus 16 ini, kemudian T-nya tinggal dimasukkan, didapat D-nya adalah 58,7 mm. Ini yang paling rekomendasi, paling minimum, paling aman. Biasa. Nah, untuk mengaplikasikan hubungan antara torsi dan puntir pada persamaan 34 di atas, untuk menentukan diameter membutuhkan satisfy the requirement of rigidity, yaitu memenuhi syarat rigiditasnya. Jadi di sini kita perlu mengkonversi dari sudut degree dalam sudut derajat, tadi disebutkan adalah 6 derajat, dirubah dulu ke dalam radian, yaitu sudut dirubah ke 6 derajat dirubah di radian dikali dengan Pi dibagi 180 sama dengan T-nya sudah didapat, kemudian L-nya sudah ditentukan 3, kemudian G-nya sudah diberikan tadi di atas, dan momen polarnya adalah Pi D pangkat 4 per 32, karena untuk solid, besi solid, maka didapatlah D-nya adalah 48,6 mm. Jadi sementara di sini kita dapatkan 58. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang 48 ini, harus menggunakan yang aman, yaitu yang diameter yang besar. Nah, itu. Oke, kuliah hari ini di sini mungkin silakan dicoba beberapa persoalan yang ini ditulis ulang, kemudian dilengkapi langkah-langkah yang tidak ada di sini ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa contoh, silakan dikerjakan. Jawabannya sudah ada, dipahami, kemudian langkah-langkah yang belum ada dilengkapi. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.